Tema kita malam ini sikap seorang muslim terhadap waktu. Pembahasan pertama, apa itu waktu? Waktu adalah masa yang diciptakan Allah, diberikan kepada seorang hamba sebagai ujian. Bisa dilihat dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Hidup itulah waktu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Waktu itu adalah ujian untuk menguji siapa yang paling baik, efisien, produktif mengisi waktu itu dengan amalah, dengan aktivitas amal. Jadi ada orang, wah, mumpung waktu masih kosong, ayo kita puas-puaskan. Jadi dia menganggap waktu ini cara pandang mindset kita terhadap waktu. Dalam Islam, waktu adalah ujian. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Berapa banyak orang dapat rahmat karena waktu. Tapi berapa banyak orang dilaknat karena waktu. Pemahaman terhadap waktu ini nanti akan berpengaruh kepada sikap. Bagaimana mengisi waktu. Jadi kalau ada nampak orang nyantai, leha-leha, selonjoran, berarti cara pandang dia terhadap waktu itu perlu diluruskan. Ini poin yang pertama, adalah definisi waktu dan bagaimana kita menyikapi waktu. Yang kedua, setelah kita tahu apa itu waktu, maka kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang waktu. Sunan At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar, tidak bergeser. Hatta yus'al, sampai dia ditanya di soal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Waktu yang diberikan Allah kemana dihabiskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang semua nikmat. Nikmat istri, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat kerja, nikmat tanah, nikmat rumah. Tapi nikmat yang pertama ditanya, an umrihi fima afnah. Waktu kemana saja dihabiskan. Kenapa yang pertama ditanya itu waktu? Karena nikmat pertama yang kita terima adalah waktu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut rahim ibumu 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. 40 hari darah, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah 120 hari 4 bulan, summa yursalul malaku. Setelah 3 bulan, summa yursalul malaku, dikirim malaikat membawa ruh. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, disitulah baru terhitung waktu yang disebut dengan umur. Maka nikmat yang pertama bukan nikmat harta, karena dapat harta nanti setelah lahir ke dunia. Anak kecil punya harta karena mati bapaknya, dapat harta warisan. Setelah besar dia kerja, punya harta nanti belakangan. Ilmu nanti. Yang pertama sekali ditanya adalah umur. Kenapa? Karena nikmat pertama yang kita terima adalah umur. Ini pentingnya melihat urgensi umur, waktu dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah biasanya bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Allah bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Tapi paling banyak Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Waktu yang pertama kali adalah waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar.
Waktu yang kedua adalah waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Waktu yang ketiga adalah waktu duha, saat matahari setinggi galah. Wad-duha. Kemudian waktu siang matahari sangat di atas. Wan-nahari idza tajalla. Kemudian matahari condong waktu asar. Wal-asri. Kemudian matahari tenggelam gelap, 2 kali Allah bersumpah. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah sampai 6 kali? Menunjukkan pengulangan at-tikrar lit-taukid. Pengulangan itu tujuannya untuk penekanan. Supaya kita jangan main-main dengan waktu. Kita tahu bahwa waktu adalah nikmat. Kita tahu waktu adalah cobaan. Kita tahu adalah waktu yang pertama kali dihisab. Kita tahu adalah waktu akan diminta tanggung jawab. Kita tahu bahwa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali sesuai dengan urutannya. Maka di situ akan bangkit semangat kita, kepedulian kita untuk mengisi waktu ini.